Bengawan Solo bukanlah sembarang sungai. Ia merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Dengan panjang sekitar 600 km, melalui 2.200 anak sungainya, ia membelah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebesaran Sungai Bengawan Solo tak hanya terletak pada tubuhnya. Ia telah menjadi saksi atas rangkaian demi rangkaian sejarah yang menjadikan sungai ini berperan penting pada peradaban Jawa. Sejarah lahirnya Keraton Surakarta pun turut mengalir bersama airnya. Bahkan, penentuan letak keraton didasarkan pada wilayahnya yang berada di dekat Bengawan Solo. Di antara Sungai Bengawan Solo dan Keraton Surakarta inilah tersyiar sebuah legenda yang bernama Raja Mala. Raja Mala merupakan sebuah perahu yang dibuat ketika Pakubuwana IV bertahta. Hal itu merupakan respon atas pemberian Gubernur Jenderal Willem Daendels berupa perahu yang di ujungnya terdapat cantik atau hiasan berupa perempuan Belanda kepada Pakubuwana IV. Situs Museum Radia Pustaka di Surakarta menyebutkan perahu Raja Mala digunakan oleh Sunan Pakubuwana IV, Sunan Pakubuwana V, dan Sunan Pakubuwana VII untuk melamar putri-putri dari Madura. Akan tetapi, kisah ini diragukan oleh seorang sejarawan Universitas Negeri 11 Maret, Profesor Warto. Saya dengar putri itu tidak punya putra. Kemudian karena alasan itu dipulangkanlah ke Madura. Karena itu bapaknya membuat itu kan untuk menghormati, bukan untuk apa-apa. Ini untuk menghormati seorang istri yang sangat disayangi sebenarnya, sehingga anaknya ini nggak rela kalau dikembalikan. Sebagai bentuk penghormatan dibuatlah itu cadik. Sementara itu, pengajar yang juga peneliti perahu Raja Mala di Institut Seni Indonesia ISI Solo, Sulistyo Djoko Suryono, mengatakan hal yang sama sekali jauh berbeda. Kalau melihat dari manuskrip ini adalah kapal militer. Ya, kapal militer. Saya percaya itu ada gudang senjatanya kok, bukan kapal transport. Bentuk kapal dalam babat itu lebar. Ini 7 meter, 7 meter. Kemudian panjangnya 71 meter. Jadi di situ ada cantik Rajamala yang seperti di keraton di Museum Radia Pustaka. Kemudian ada meriam 6, kemudian bedil, kemudian pistol, kemudian tempat pintas gamelan, kemudian pengikut raja dan residen. Kemudian di situ ada tempat berhias, panti singset. Kemudian ada lagi tempat tidur, kemudian gudang senjata. Nah, terakhir adalah jamban. Nah, itu ruangnya itu. Di masanya, perahu Raja Mala ini disimpan di tempat peristirahatan Sunan yang dikenal dengan nama Pesanggrahan Langen Harjo. Saat ini, kepala atau cantik Raja Mala yang asli dari perahu tersebut ada di Museum Radia Pustaka. Sementara, replika dari cantik tersebut juga dapat dilihat di Pesanggrahan Langen Harjo dan Museum Keraton Surakarta. Namun, ada pendapat yang menyatakan
bahwa cantik di Museum Keraton Surakarta ini bukan merupakan replika, melainkan cantik asli dari Raja Mala yang dibuat di masa Pakubuwana VII. Dan ada juga pendapat yang mengatakan cantik tersebut tidak hanya terdapat di haluan perahu, tetapi juga buritan. Pada tahun 2014, replika seluruh perahu Raja Mala ini dibuat oleh Djoko Sulistyo dan hingga kini dipamerkan di Museum Radya Pustaka. Sungai tempat Raja Mala bersauh ini juga terkenal sebagai jalur perdagangan nan ramai. Bahkan jauh sebelum masa Surakarta, sudah ada 44 dermaga di sepanjang Bengawan Solo. Dan sampai kemudian hari, para pedagang pun masih menggunakan aliran sungai sebagai sarana transportasi. Waktu itu Bengawan Solo satu-satunya sarana transportasi, jalur transportasi yang menghubungkan daerah pedalaman ke daerah pesisir. Karena belum ada kereta api, jalan darat yang Surabaya Solo kan belum ada itu. Nah, itu satu-satunya jalan yang memang sangat utama waktu itu. Jadi periode Kartosuro ke Surakarta, ada namanya industri batik yang dikembangkan di Laweyan. Pedagang-pedagang Laweyan ketika ingin menjual hasil produksinya ke luar Jawa atau ke tempat lain, itu selalu memanfaatkan Bengawan Solo. Sementara itu, di masa Republik Indonesia, Sungai Bengawan Solo juga pernah menjadi saksi bisu atas terjadinya kekerasan politik. Pada 1965, di bawah jembatan Bacem, mayat-mayat dialirkan bersama alirannya. Begitu banyak kisah yang menyatu dengan aliran Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, ramai masyarakat yang tidak mengetahuinya. Problemnya sekarang, karena kita tidak tahu banyak sejarah mengenai Bengawan, orang dengan mudah melupakan fungsi-fungsi yang ditinggalkan Bengawan. Akhirnya orang tidak mau merawat itu. Bengawan lalu dianggap tempat pembuangan sampah. Semua limbah masuk ke sungai. Untuk menjaga memori kolektif atas Bengawan Solo, pemerintah kota Surakarta pun mencoba mengembangkan wisata sejarah. Kami kemarin juga mendorong masyarakat Solo untuk menyiapkan satu buah perahu yang bisa dimanfaatkan wisatawan. Jadi kalau grand design secara keseluruhan berkaitan dengan penataan sungai itu sendiri dilaksanakan oleh Balai Besar Bengawan Solo, namun kalau berkaitan dengan kepariwisataan adalah oleh pemerintah kota Surakarta. Jika benar roda sejarah bergerak memutar, semestinya kejayaan Bengawan Solo dapat berulang kembali. Karena pada alirannya lah nadi peradaban Jawa berdenyut. Di musim kemarau